Jadi ini bentuknya kalau saya kirim ke calon nasabah. Jadi calon nasabah ini cukup saya kasih link dari Google Form ini, kemudian dia buka dari handphonenya, maka tampilannya akan seperti ini. Sehingga dia bisa mengisi alamat email dia apa. Terus kemudian di sini ada pertanyaan ini, informasikan nama lengkap sesuai KTP, nomor KTP, alamat sesuai KTP, RT RW-nya, kelurahan, kecamatan. Nah, kalau pakai cara ini tinggal dikirimkan saja, terserah dia mau ngirimnya kapan, balasnya kapan. Begitu sudah data sudah lengkap, baru kita buka Profos kita untuk melengkapi SPAJ-nya. Dalam bayangan saya ini lebih efisien daripada kita kayak tuh, contoh kemarin saya ada SPAJ calon nasabah di Malang. Saya pagi udah siap, jam 8 sudah siap karena janjinya pagi mau diajukan. Akhirnya kelarnya jam 12 siang. Kenapa? Karena tiap kali pertanyaan dia balasnya lama. Nah, di acara malam ini saya akan tunjukkan bagaimana cara membuatnya. Oke teman-teman, sudah jam 8 kita mulai acara kita malam ini. Jadi biasanya kalau kita closing ya, kalau kita closing terus kita mau menanyakan data-data untuk isian SPAJ, biasanya apa yang kita lakukan? Kita WhatsApp ya, nanya, Bu tolong alamatnya, Bu alamat emailnya, terus pekerjaannya, nama perusahaan, alamat perusahaan, macam-macam kan. Nah, bahkan kalau saya itu, oh sebentar, saya tak share screen yang ini. Nah, ini salah satu nasabahku kemarin yang Bu Justina. Jadi kalau dulu begini saya. Jadi pertanyaan yang di SPAJ itu saya capture, ya kan? Terus kemudian aku kirimkan, Bu tolong jawab, ini jawab tidak, ini dibaca dulu jawab tidak, gitu kan. Nah, ya bisa saja dengan cara seperti ini teman-teman. Ini cara yang saya yakin teman-teman sudah bisa semua. Namun masalahnya ini berkaca dari pengalaman pribadi dulu. Saya dulu pernah ada satu nasabah, setelah jalan 2 tahun klaimnya tidak bisa terbayar karena ada pre-existing condition gitu kan. Nah, si nasabah itu menyalahkan saya sebagai agent kenapa tidak jelas dalam mengajukan pertanyaan, sehingga si nasabah ini tidak memahami konsekuensi dari pertanyaan. Nah, dan memang waktu itu saya clean case karena dia ketika saya tanya, Pak apakah ada riwayat gini-gini, oh enggak ada, saya sehat sekarang, ya sudah, saya centang tidak seperti itu. Ternyata dia ada riwayat. Nah, sama kalau yang seperti ini, ketika kita bertanya seperti ini, habis itu dijawab, kemudian kita ngisi SPAJ, ternyata ada sesuatu hal yang dia salah jawab, dan akhirnya kita salah input, sehingga SPAJ tersebut terkirim dengan pertanyaan dan jawaban yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Nah, ketika suatu saat nanti terjadi sebuah masalah, kita tidak punya bukti. Karena chat ini pastilah sudah hilang. Tahun depan aja udah, jangankan tahun depan, bulan depan bisa jadi udah hilang. Apalagi kalau bertahun-tahun yang akan datang. Nah, maka solusinya tadi saya membuat yang namanya Google Form. Google Formnya bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini bentuknya kalau saya kirim ke calon nasabah. Jadi calon nasabah ini cukup saya kasih link dari Google Form ini, kemudian dia buka dari handphonenya, maka tampilannya akan seperti ini. Sehingga dia bisa mengisi alamat email dia apa. Terus kemudian di sini ada pertanyaan ini, informasikan nama lengkap sesuai KTP,
nomor KTP, alamat sesuai KTP, RT RW-nya, kelurahan, kecamatan, dan yang lain-lain. Terus juga pertanyaan-pertanyaan itu sudah di-set seperti ini. Ya. Nah, di acara malam ini saya akan tunjukkan bagaimana cara membuatnya. Sekarang saya mau share screen yang sini. Nah, ini cara membuatnya kalau pakai laptop, teman-teman. Ya, ini yang tadi saya buat. Jadi ini teksnya itu mengambil dari SPAJ. Nah, kalau SPAJ itu kan nggak bisa di copy. Jadi mau tidak mau ya saya harus ngetik ulang. Semuanya harus diketik ulang di sini. Ya lumayan 4 jam tadi baru kelar. Jadi di sini ada pertanyaan untuk tertanggung utama. Jadi yang ini untuk tertanggung utama, mulai dari alamat atau identitasnya dia, tempat bekerjanya dia. Kalau dia belum bekerja ya ini sudah dibilang abaikan jika belum bekerja. Terus kemudian pertanyaan terkait hobi dan kesehatan. Ya standar lah ini seperti yang ada di SPAJ. Terus karena di SPAJ itu di case-case kita itu kadang ada tertanggung tambahan, mungkin untuk cerah ataupun yang lain, maka di sini juga disiapkan pertanyaan untuk tertanggung tambahan. Jadi sebenarnya sampai 20 ini sudah selesai, yaitu ketika mempertanyakan penerima manfaat. Namun karena ada tertanggung tambahan, ya maka di sini ada tambahan pertanyaan. Tidak perlu dijawab apabila tidak ada peserta tambahan. Nah, tentu teman-teman nanti kalau mau membuat seperti ini tinggal diinformasikan saja untuk pertanyaan nomor 21 sampai nomor berapa ini tadi ya? 36. Kalau memang tidak ada tertanggung tambahan bisa diinformasikan. Pertanyaan nomor 21 sampai 36 tidak usah dijawab Bu, tidak usah dijawab Pak, karena memang tidak ada tertanggung tambahan. Nah, sekarang masuk ke cara bikinnya. Jadi saya keluar, saya kembali dulu ke email. Nah, jadi kalau teman-teman login email Gmail ya di laptop masing-masing, teman-teman cari titik 9 ini. Di sini ada pilihan yang namanya Google Form. Nah ini Google Form. Ini tinggal diklik. Oleh Google Form itu sudah disiapkan template-template sebenarnya. Ini contoh-contoh template. Ya, ini contoh-contoh template. Nah, kalau teman-teman mau bikin dari template ini bisa saja. Nah, ini supaya paham konsepnya, kita bikin dari nol. Berarti caranya tinggal klik yang blank ini. Kita mau bikin baru. Nah, ini warna dasarnya. Misal nih teman-teman tidak suka dengan warna ini, mau diubah-ubah, berarti yang dipilih yang ini dulu, customize theme. Temnya mau warna apa? Warna hijau misalkan. Nah, terus backgroundnya ini mau diubah dengan ini bisa. Ini untuk warna. Judul ini judul atas ya, misalkan data isian SPAJ. Keterangan ini bisa dikasih keterangan, terserah keterangannya apa. Nah, yang perlu diperhatikan cara membuat pertanyaan. Jadi ini contoh pertama. Pertanyaan ada beberapa tipe. Ya, ada tipe paragraf, ada tipe multiple choice, checkbox, ya, dan yang lain. Yang biasa digunakan cuma paragraf, multiple choice dan checkbox. Sekarang saya mau contohkan yang multiple choice. Multiple choice ini misalkan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya di SPAJ itu ya atau tidak. Misalkan pertanyaannya apakah Anda sudah memiliki
polis, misalkan seperti itu. Nah, ini jawabannya tinggal diedit ya atau ya, yang diklik add option ya, bukan add other ya, add option. Tidak. Nah, di sini ada required, maksudnya pertanyaan ini dan jawabannya kita aktifkan required enggak. Artinya kalau diaktifkan ini harus dijawab oleh responder. Sehingga kalau ini belum dijawab, maka form tidak bisa disubmit. Kalau ini dikasih tanda required, jadi ini disyaratkan alias wajib diisi. Kalau pertanyaannya tidak wajib diisi, maka ini di-off-kan. Nah, ini sudah jadi satu pertanyaan. Contoh ini ya. Nanti pertanyaannya silakan dilihat di SPAJ-nya masing-masing. Kalau kita mau bikin pertanyaan kedua, kalau bentuknya ini masih sama, kita mau bikin multiple choice lagi, cukup di duplicate ya, tombol ini untuk duplicate. Nah, ini sudah ada, maka pertanyaannya tinggal diubah. Nah, apakah Anda berminat bikin polis baru, misalkan seperti itu. Ini hanya contoh ya teman-teman. Nah, jadi kalau bentuk pertanyaannya sama, tinggal diduplicate seperti itu saja. Nah, kalau pertanyaannya berbeda, bagaimana? Bisa dengan cara duplicate, terus kemudian ini diubah. Misalkan pertanyaannya ini menanyakan tentang alamat, di mana si responder diharapkan menjawabnya dalam bentuk teks. Nah, maka di sini bentuknya paragraf. Tuliskan alamat Anda. Ya, ini bentuknya paragraf. Jadi nanti respondernya nanti akan menjawab dalam bentuk teks. Oke. Terus kemudian seperti apa kalau checkbox? Ini saya duplicate lagi. Saya mau bikin yang checkbox. Checkbox ini saya gunakan contoh untuk yang ini teman-teman. Checkbox ini digunakan untuk pilihan-pilihan yang bisa dipilih lebih dari satu. Mana tadi? Nah ini ya, pilihan-pilihan yang bisa dipilih lebih dari satu. Itu checkbox. Cara membuatnya sama seperti tadi, tinggal ini diubah ke checkbox. Nah, apakah hobi Anda, misalkan seperti itu. Di sini kita memberikan beberapa alternatif pilihan, membaca, kemudian tambah lagi add option menulis, add option shopping gitu kan, dan lain-lain. Dimana kalau checkbox ini kita memberi kesempatan untuk memberikan jawaban yang lebih dari satu. Nah, seperti ini prinsipnya. Simple sekali. Kalau kita mau menambahkan video, gambar bisa. Namun karena di SPAJ itu tidak perlu ada gambar, tidak perlu ada apa, jadi kita tidak perlu mempelajari hal yang lain. Silakan nanti teman-teman kembangkan skillnya masing-masing dengan cara membuat ini mengubah huruf ya, mengubah huruf dan semuanya. Nah, kalau misalkan di sini mau ditambahi title atau judul seperti ini ya. Nah, ini sebelum masuk pertanyaan di sini ada judul seperti ini. Maka bikinnya menggunakan yang ini. Add title and description. Nah, ini. Tulis ini judulnya. Ternyata kok naruhnya di bawah. Misalkan ini judul gitu kan. Nah, naruhnya kok di sini padahal kita mau menempatkannya di sini. Ya gampang, kita tinggal
drag ini sambil ditahan klik kanan, digeser ke tempat yang semestinya, terus kemudian ditaruh sini. Oke, sudah sesederhana ini caranya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita mengirimkan ini kepada calon nasabah atau orang yang memang akan jadi responder? Maka caranya langsung saya praktekkan. Misalkan ini ya, ini sudah jadi. Oh iya, ini ada yang belum, ada yang kelewatan, sorry. Aduh, ketutup barnya ini ganggu. Kalau mau bikin header, bikin header itu di mana tadi ya? Oh ini. Nah, kalau mau bikin header, jadi ini ada header, choose file, tinggal pilih gambar. Kalau gambarnya mau ambil yang di sini boleh, kalau mau upload dari laptop juga boleh. Misalkan saya ambil contoh dari sini. Misalkan ini yang mau dipakai. Nah, maka dia ditaruhnya di situ. Oke, mudah. Ya, saya lanjut bagaimana kalau untuk mengirimkan ini ke responder. Caranya cukup kita ada tombol set ini, kita buka, kita ambil yang link ini, gambar rantai putus ini. Ini adalah alamat link dari Google Form kita tadi. Ini tinggal kita copy ya, atau kalau ini dirasa kepanjangan, kita tinggal pilih shorten URL. Nah, ini tinggal udah di copy ya, kemudian dikirimkan ke orang yang kita tuju. Misalkan sebentar saya buka WhatsApp dulu. Nah, contoh ini anggap saja calon nasabah, ini nomorku yang lain. Aku kirimkan ke sini. Nah, itu sudah terkirim ke calon nasabah. Sekarang saya stop share yang sini, ganti ke HP. Nah, ini WhatsApp yang anggap ini WA-nya nasabah. Ketika dia menerima form ini, dia akan membuka formnya. Nah, nasabah pertama akan diminta untuk mengirimkan email. Contoh emailnya, misalkan saya kasih emailku yang lain, Kang Andre 5758@gmail.com. Kemudian pertanyaan terkait, apakah Anda sebelumnya telah memiliki polis? Tidak. Ini sebagai contoh aja ya. Jawab. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Ini tidak melakukan hobi berisiko tinggi. 6 bulan di luar negeri tidak. Tinggi badan 170, berat badan 70. Kemudian merokok tidak, minum alkohol, tidak pernah mengkonsumsi alkohol. Apakah peserta menggunakan obat-obatan terlarang dalam 5 tahun terakhir? Tidak. Apakah ada di antara anggota keluarga kandung dari calon peserta yang dianjurkan memiliki satu riwayat kesehatan berikut sebelum masuk usia 60? Nah, ini agak saya modifikasi sedikit bentuk jawabannya. Jadi di sini langsung dimunculkan pilihan ayah, ibu, adik. Ini kalau tidak ada ya tinggal pilih tidak ada. Nomor 11, pertanyaan terkait kanker, tidak.
Nah, yang nomor 12 dan 13 ini satu pertanyaan dijadikan dua, karena kalau di SPAJ asma dan hepatitis dijadikan satu. Ya, misalkan ini tidak, ini tidak. Dalam 5 tahun terakhir mengalami ini, misalkan jawabannya iya, maka dia kalau di SPAJ itu kalau yang pertanyaan ini dijawab iya, nanti akan muncul pilihan buahnya ini. Ya. Jadi kalau nasabah ini jawab iya, maka dia nanti harus lanjut ke pertanyaan nomor 15. Tapi kalau nasabah jawabnya tidak, maka dia tidak perlu jawab nomor 15, dia bisa langsung ke nomor 16. Nomor 20 ini terkait dengan penerima manfaat. Nah, kalau dia ada peserta tambahan, maka dia harus melanjutkan ke ini saya ketik aja begini. Kalau tidak ada peserta tambahan, dia langsung bisa menghabiskan ini, kirim submit. Oke, data isian SPAJ sudah terkirim. Sekarang kita mau lihat respon ini nanti hasilnya seperti apa. Ini biar tidak pindah-pindah, saya lihat dari HP saja. Yang ini ya. Ini dia yang tadi Kang Andre 5758 ya, responnya ini kita bisa tahu. Sehingga data-data ini kita nanti bisa tinggal, kalau 100% tidak tadi kan merah ya, tapi kalau iya nanti biru. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Mudah dan praktis. Jadi itu nanti kita lihat datanya di email kita, Pak ya? Iya, nanti langsung masuk ke email yang tadi digunakan untuk membuat. Oh, iya. Jadi kalau misalkan seperti tadi pertanyaan Mbak Ika, biar satu calon nasabah itu hanya menerima satu SPAJ satu pertanyaan ini, berarti ya bikin lagi, tinggal di copy. Jadi bikin satu kan, dikirimkan untuk satu orang nasabah, kemudian ketika ada calon yang lain mau dikasih yang berbeda, ya berarti tinggal itu di copy, dikirimkan. Jadi nanti linknya pasti beda. Linknya pasti beda. Iya. Oke, siap, Dok. Ya, format SPAJ di Grupos kan sama semua, Kang. Kalau isinya sih sama. 89. Pak Andre. Iya, Bu Lilis. Itu apa namanya? Tadi awal masuk buka formnya gimana ya? Lupa saya. Buka. Ini nggak di-record ya? Saya record nanti. Masuk dari Google. Nanti saya record, nanti saya bagi. Nanti saya info recordnya. Tenang saja. Bisa diulang nggak, Kang? Enggak, sorry, Dan. Buka dari form, laptop. formnya. Dari laptop ya. Dari laptop. Ya, ntar. Dari laptop mulai dari email ya, Bu. Mulai dari email, pilih ini loh, .9 ini loh ya, cari yang paling bawah ada Google Form. Nah, ini yang diklik. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang ini template, ini Google Form yang sudah pernah dibuat. Terus ini kalau mau bikin baru dari sini. Nah, seperti itu, Bu Lilis. Iya. Oke, Kang. Gampang, tinggal bikinnya gampang. Silakan kalau mau nanya lagi. Ya, Pak Andre, itu bisa di print out nggak? Hasilnya? Di print out. Bisa. Bisa. Pasti. Hasil dari responden itu bisa di print out.
Jadi kalau Nanti dari hasil itu baru kita masukkan ke SPAJ Trupos ya. iya, jadi kita tinggal ngintip ke situ ketika ada pertanyaan ini tadi jawabannya apa ya? Oh tidak, ya kita berarti tinggal input di SPAJ-nya tidak. Ini hanya cara lain supaya kita tidak perlu repot-repot menanyakan ke WhatsApp-nya. Kita sudah siap mau isi SPAJ, kita ngirim jawabannya, orangnya lagi jalan ke pasar, sehingga kita nungguin dia bales, akhirnya kita jadi terkatung-katung. Nah kalau pakai cara ini tinggal dikirimkan saja, terserah dia mau ngirimnya kapan, balesnya kapan. Begitu sudah data sudah lengkap, baru kita buka Profos kita untuk melengkapi SPAJ-nya. Dalam bayangan saya ini lebih efisien daripada kita kayak tuh, contoh kemarin saya ada SPAJ calon nasabah di Malang. Saya pagi udah siap, jam 8 sudah siap, karena janjinya pagi mau diajukan. Akhirnya kelarnya jam 12 siang. Kenapa? Karena tiap kali pertanyaan dia balasnya lama. Itu yang menjadikan mestinya sudah bisa ngerjakan yang lain, tapi karena terpending seperti itu. Nah kalau dengan ini ya kita kirim, misalkan malam, tolong mas, ini dilengkapi. Kalau sudah lengkap nanti tolong info. Ya meskipun kita juga dapat notifikasi dari email ya kalau ada responden masuk gitu kan. Nah baru kalau sudah ready baru kita kerjakan. Mestinya 15 menit selesai. Kang Andre, Walben Kang Andre. Iya Pak Walben. Maaf nggak ngidupin ini kamera ya. Nggak apa-apa. Tapi ini lebih gampang lagi Kang. Kalau misalnya Kang Andre ini, tapi mohon maaf nih. Ya udahlah, berapa maharnya itu tinggal kita copy paste ke Google Drive kita nggak perlu lagi ngetiknya gitu loh. Iya, setuju. Itu sih lebih gampang itu. Tinggal maharnya berapa, nanti tinggal copy paste kita ke masing-masing Google Drive kita gitu loh Kang. Iya betul Ya, Pak. Itu gini Pak, itu bisa. Berarti aku harus bisa login ke email masing-masing Pak. Ya memang bisa kan Kang. Kita Google Drive kan kita buatkan Google Drive, kita kasih email kita. Akang bisa kasihkan ke Google Drive kita, nanti dari situ masing-masing copy paste. Hasil linknya Kalau sampean harus copy paste sendiri nanti malah kerja 2 kali. Mendingan begini, kasih saya password sama emailnya ya, terus kemudian tak kerjakan. Setelah selesai saya kerjakan, sudah siap pakai, nah baru emailnya, passwordnya sama ubah lagi ke yang saya belum tahu. Jadi itu sudah cocok kali pun, sudah tinggal pakai. Kalau sampean yang harus copy paste sendiri, cocok kali pun. Ya kalau idenya Pak Walen bagus ya. Iya kan, cocok kali pun. Karena saya bayangin Kang membuat itu nggak cukup sehari itu tadi itu. Lah enggak 4 jam selesai Pak. Ya karena ini Kang Andre bisa copas-copas dari SPAJ kan gitu kan. Coba kalau mau kita buat satu-satu itu ngetik lagi itu, karena berarti Kang Andre sudah bisa langsung copy paste dari SPAJ itu. Enggak, SPAJ itu enggak. SPAJ nggak bisa di copy loh Pak, itu tagnya nggak bisa, jadi harus ngetik lagi itu. Hanya memang tadi saya ngetiknya nggak pakai tangan, saya ngetiknya pakai mulut. Dibacain. Ya, aku bacain, kemudian begitu udah ada tagnya, baru aku kopas, tinggal ngedit dikit, paling tinggal ngasih tinggal ngasih huruf besar, ini itu gampang. Kalau kita scan dulu, terus dari scan itu baru kita copy? Pakai OCR berarti bisa, cara itu juga bisa. Bisa kan? Kita scan aja sebenarnya sih gitu, itu untuk mempercepatkan gitu kan. Itu juga bisa. Di scan dulu kan, tapi artinya hitam putih semua kan gitu ya. Kita scan baru dari situ di copy paste gitu. Tapi itulah Kang Andre kan sudah ngetik itu lama tuh kan gitu kan. Udahlah, ini aja tadi tinggal maharnya berapa, kita kasihkan email, udah deh jadi kita pakai. Ya, besok biar. Karena itu kan sebenarnya tadi membantu kita untuk
ngirimkan data-data yang akan diisi untuk di SPAJ kan gitu ya. Sehingga nanti pada saat kita sudah kirimkan itu SPAJ-nya, itu sudah dia tinggal ngecek lagi kan gitu kan. Betul. Apakah jawabannya sudah benar atau tidak kan gitu betul kan ya. Sekali. Kan itu aja kan. Iya, ya. dan yang penting jawaban dia itu kita punya recordnya, itu abadi di email itu selama emailnya nggak hilang. Jadi kalau ada apa-apa nasabah merasa, lu aku dulu jawabnya sudah bilang kalau akunya ada penyakit misalkan seperti itu, kok ditulisnya tidak. Lah kita bisa ngecek, ayo ini loh Bu jawabanmu dulu. Gitu loh. Tak bisa mungkir dia. Jangan sampai agent disalah-salahkan lagi kalau misalkan ada nasabah protes mentang-mentang sekarang lagi rame. Iya. Ya udah Kang, gitu Kang, kita sepakati aja gitu Kang. Saya sih mudah-mudahan yang lain-lain sepakat gitu kan. Setuju Pak Welden, Kang Andre. Ya wis, besok biar anakku yang ngerjain, aku siapin. Aku siapin ininya, apa namanya, yang perlu untuk dikopas-kopas. Terima kasih. Tapi itu bagus sih untuk kita tadi buat untuk nanya untuk data-data gitu kan, bisa kan gitu kan. Sebenarnya kalau tadi Google Drive tadi itu juga kalau kita buat juga mau nyimpan semua data-data prospek kita, sehingga nanti suatu saat juga kita kirimkan lagi ke dia dulu data apa yang sudah kita kasihkan ke dia, kan bisa juga sih. Iya, ini mengefisiensikan waktu Pak. Ya, jadi masing-masing orang itu kita buat satu filenya sendiri-sendiri, sehingga suatu saat dia bisa kita kirimkan lagi kan, loh kan dulu gini catatannya kan gitu. Jadi kan, nanti formnya itu kan misalkan tak kasihnya satu, itu dijadikan master, Nah ketika ada calon nasabah, sebut saja namanya Pak Bambang, kita mau ngirimkan itu, di copy dulu, make a copy, dibuat kopinya dulu, terus namanya, judulnya dikasih nama Bambang, kirimkan ke orangnya. Besok lagi ada namanya Rudi, bikin lagi, kirimkan ke orangnya. Jadi kita tahu, oh ini Rudi, ini Bambang, ini. Ya, jadi nama filenya tadi nama yang dirubah-rubah kan gitu. Nama filenya. Ya, nama filenya yang dirubah-rubah, bukan nama form yang kan gitu. Cukup nama filenya. Kang Andri. Ya Bu Nunung. Tadi tuh kepikir gini, kan ini untuk jangka panjang ya emailnya. Jadi aku sudah buat email baru nih Kang Andre, khusus untuk menerima info isian SPAJ. Semua ke situ. Karena kalau pakai yang lama kan bisa penuh ya. Oh iya, betul. Ya, jadi aku bikin email baru dengan spesialis khusus untuk menerima informasi pengisian SPAJ. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, ini ide bagus ini. Jadi daripada nanti saya dikasih email yang isinya banyak rahasia di situ, wah saya juga tidak nyaman nanti kalau ada apa-apa. Jadi teman-teman bikin aja satu email lagi, email baru gitu kan. Misalkan kasih nama walben.spaj@gmail.com. Wah, biar tahu bahwa itu isinya SPAJ semua. Nah, passwordnya dibikin sederhana dulu aja. Nanti kalau sudah kerjaannya sudah saya kerjakan, cara ngubah password. Teman-teman sudah tahu cara ngubah password Gmail? Tahu. Nah, kalau belum tahu saya tunjukkan. Kalau sudah tahu syukur. Jadi supaya nanti sama-sama nyaman. Saya tidak tahu lagi passwordnya. Gimana Kang caranya? Saya belum tahu. Cara ngubah password lewat laptop apa lewat handphone? Lewat laptop sama handphone boleh. Ya, saya share screen dulu. Mulai dari sini ya, mulai dari tampilan ini. Cara ngubah password, kita klik foto kita. Klik di sini ada manage your account. Diklik. Nah, biasanya ini kadang minta password lagi, tapi karena ini sudah masuk ya
nggak perlu. Tapi kalau teman-teman diminta password lagi ya dikasih aja password. Setelah masuk di My Account ini, pilih yang security atau keamanan kalau pakai bahasa Indonesia. Terus dicari ke bawah password. Nah ini diminta untuk ngisi password ini. Jadi kalau ini diisikan passwordnya, itu nanti baru dia minta dikasih password baru. Nah ini kan dia minta dikasih password baru. Kalau ini kita isikan password baru, kemudian ini kita change, ya sudah, berarti passwordnya berubah. Nah untuk email-email yang penting, ya itu teman-teman jangan sampai lupa untuk verifikasi 2 langkah. Jadi tidak hanya Facebook saja yang bisa diverifikasi 2 langkah, Gmail juga bisa. Caranya ya ini tinggal dibuka, nanti di situ kita memasukkan nomor HP kita untuk dijadikan alat untuk verifikasi login. Itu cara mengubah lewat laptop Bu Lilis. Sekarang saya mau share cara mengubah lewat HP. Kita buka Gmailnya. Ya, dari Gmail kita, ini kita klik foto. Sama, di sini ada tombol kelola akun. Dibuka. Oke, terus dicari security atau keamanan. Karena ini sudah bahasa Indonesia, dia pakai keamanan. Terus dicari password. Nah, ini sandi. Nah sama prosesnya, memasukkan password dulu. Kalau sudah dimasukkan baru nanti akan diminta password barunya apa. Mudah sekali. Bisa dipahami Bu Lilis? Bisa Kang, makasih Kang. Iya, mantap. Sami-sami. Sami-sami. Ya, ini sudah jam 9. Kita boleh akhiri. Semoga sharing kita malam ini bermanfaat buat teman-teman, buat bisnis kita semua. Terima kasih kehadirannya. Matur nuwun Kang. Sama-sama. Yuk, saya end meeting ya.